Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Lia Alfia, mahasiswi semester 6, Prodi Manajemen Informatika, Universitas Ibrahimi. Jadi pada video kali ini, dibuat berdasarkan tugas mata kuliah Technopreneurship, yang mana tugasnya yaitu membuat sebuah proposal bisnis. Dan salah satu usaha yang aku angkat dalam tugas ini yaitu sebuah produksi tahu kedelai. Tentu tidak asing lagi dong bagi kita ketika sudah mendengar yang namanya tahu kedelai. Yaudah, aku jelasin lagi. Tahu kedelai yaitu adalah tahu yang bahan dasarnya terbuat dari kedelai asli. Kenapa tahu kedelai yang aku pilih? Karena proposal bisnis yang saya buat sudah saya sertakan termasuk kebutuhan bahan-bahan yang diperlukan ketika kita akan memulai sebuah usaha, yaitu produksi tahu. Yang pertama itu ada kedelai, yaitu sebagai bahan dasar dalam pembuatan tahu ini. Yang kedua ada bak atau drum untuk meredam kedelai kurang lebih sekitar 1 malam. Yang ketiga ada blender atau mesin penggiling kedelai, dan juga kompor pasti diperlukan. Yang selanjutnya ada juga kain atau saringan tahu. Nanti tahunya itu butuh penyaring tentunya. Yang selanjutnya ada cetakan tahu yang berbentuk segi empat yang terbuat dari bambu biasanya. Juga diperlukan ember sebagai, dan juga nanti ada rak tahu. Untuk kebutuhan tenaga kerja, jadi untuk kebutuhan tenaga kerja itu yang saya butuhkan nanti ada di bagian peredaman kedelai, ada di bagian pencetakan tahu, juga ada di bagian penggorengan dan pembungkusan. Karena tahu yang akan saya produksi ini tak hanya akan dijual mentahnya saja, tapi juga ada gorengnya. Kenapa tahu kedelai yang aku pilih? Yang pertama, kita masuk ke latar belakang dulu ya. Alasan aku memilih tahu untuk dijadikan proposal bisnis pada kali ini yaitu seperti yang aku sendiri ketahui dan kita semua ketahui, tahu itu merupakan salah satu bahan makanan pokok yang terdapat dalam keseharian masyarakat Indonesia. Coba siapa yang nggak pernah makan tahu di sini? Nggak ada kan? Jadi semuanya, mayoritas masyarakat Indonesia itu sudah pernah merasakan yang namanya makan tahu. Seperti namanya, tahu kedelai. Jadi tahu kedelai bahan dasarnya dibuat dari kedelai asli, yang mana kedelai itu mengandung banyak protein yang bermanfaat bagi tubuh manusia. Tahu sendiri di Indonesia sudah mengalami indigenisasi. Artinya tahu di Indonesia sudah muncul dengan berbagai varian. Artinya tidak monoton digoreng dengan sekedar bumbu garam atau bawang putih, enggak. Jadi banyak makanan-makanan di Indonesia yang dasarnya berbahan dasar tahu, tapi disajikan dengan bumbu-bumbu yang lebih kreatif tentunya. Jadi dari basic warna tahu sendiri, tahu ada yang berwarna putih atau kuning. Karena populernya, tahu itu menjadi bagian tak terpisahkan dari menu masakan masyarakat Indonesia. Kenapa? Selain harganya yang relatif terjangkau, juga rasa yang terkandung dalam tahu menjadi ciri khas cita rasa Indonesia banget gitu istilahnya. Jadi kita sebagai anak muda gitu loh ya, kenapa tidak memanfaatkan salah satu peluang ini untuk dijadikan usaha pada saat ini? Karena memang tahu masih banyak diminati.
Apalagi untuk di daerah saya, penjual-penjual yang memang penjual makanan yang memang mengandalkan tahu sebagai bahan dasarnya. Misalnya di daerah saya sendiri lagi laris-larisnya yang namanya tahu wale, jihu gitu, yaitu kanji dan tahu. Itu masih banyak diminati. Jadi peminat makanan yang berbahan dasar tahu itu masih sangat banyak. Bisa dimanfaatkan sebagai peluang usaha. Bisa. Jadi kembali lagi ke masalah awal, kenapa tahu menjadi salah satu pilihan? Karena memang mayoritas masyarakat di sekitar saya khususnya mencari makanan yang bergizi tapi dengan harga terjangkau yang relatif murah, dan tahu menjadi salah satu pilihan. Dan iya, tahu menjadi salah satu pilihan. Jadi saya berpikir kenapa situasi ini tidak saya manfaatkan untuk mencari keuntungan, untuk mendapatkan laba dari situasi ini, dan juga menciptakan pekerjaan sendiri. Tentunya menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Dan hasil yang diharapkan nanti ketika bisnis ini sudah berjalan, sudah dapat dicapai, yaitu saya sendiri tentunya bisa memiliki banyak konsumen yang loyal, yang setia. Keuntungan yang dapat saya dapatkan dari bisnis tahu ini, dan juga dapat merajai segmen pasarnya dan mengurangi jumlah pengangguran di masyarakat. Dari menyusun proposal bisnis ini tentunya saya memiliki visi dan misi dalam hal ini gitu. Visinya yaitu menjadi bisnis produksi tahu tersukses di Kabupaten Bondowoso, di daerah saya sendiri khususnya. Yang kedua adalah melayani pelanggan dengan jujur dan selalu memuaskan kebutuhan konsumen. Yang terpenting, poin pentingnya itu memuaskan konsumen ya. Terus yang selanjutnya itu saya akan berusaha selalu menyediakan produk yang fresh, menyediakan tahu yang sehat serta bergizi dan berkualitas, tentunya dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya adalah metodologi, yaitu saya akan menjelaskan tentang manajemen pemasarannya. Jadi strategi pemasaran yang saya akan lakukan nantinya yaitu yang pertama, keterangan produknya dulu ya. Jadi produk yang akan saya produksi di sini adalah tahu dengan bentuk yang lebih besar, maka masyarakat akan lebih banyak tertarik gitu loh, akan lebih banyak peminatnya, serta merasa puas dengan apa yang saya produksi, apa yang saya sajikan kepada masyarakat. Yang kedua, harga produk yang akan saya tawarkan itu relatif lebih murah dari penjual-penjual yang lain. Yang ketiga, jalur penjualannya itu bisa langsung datang ke toko nanti atau dipasarkan, atau akan saya pasarkan nantinya. Yang selanjutnya yaitu melihat situasi persaingan di masyarakat. Jadi situasi persaingan yang akan saya hadapi, untuk persaingan yang akan saya hadapi pada saat ini memang cukup ketat karena banyak dari kalangan masyarakat yang memproduksi sebuah produk yang sama. Maka dari itu, untuk mencegah kemungkinan yang akan terjadi, bagaimana caranya saya dapat senantiasa menghasilkan produk yang selalu berkualitas agar mendapatkan peluang emas dalam masyarakat untuk mengembangkan usaha ini. Tapi apabila pada suatu saat nanti ada kendala, ada produk yang menyamai dengan produk ini, maka saya akan terus berusaha untuk mengasah kreativitas untuk menjadikan usaha ini menjadi usaha yang lebih maju, yang lebih sukses.
Jadi target pasar atau konsumen dalam penjualan tahu ini yaitu masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar yang tinggal dekat dengan penjualan tahu ini. Yang kedua, masyarakat di pasar. Dan yang ketiga yaitu selain pemasaran dilakukan keliling, juga akan dilakukan penjualan di daerah lain. Dipasarkan, artinya dipasarkan. Selanjutnya ada aspek finansial. Ada keuntungan, ada kerugian. Jadi apabila saya menjalankan usaha ini dengan lancar dan sukses, maka secara otomatis saya akan mendapatkan laba dari usaha ini. Dan apabila usaha saya mengalami kerugian, jadi saya akan belajar untuk memanajemen keuangan dengan lebih baik. Rencana pemasaran. Di sini ada beberapa rencana pemasaran, untung rugi, proses produksi tahu nantinya. Seperti yang kita ketahui, harga kedelai di daerah saya itu per kilonya adalah Rp8.000. Jadi sekali produksi saya membutuhkan sekitar 20 kg kedelai. Dalam satu kali produksi pertama mungkin saya membutuhkan 20 kg kedelai yang harga per kilonya adalah Rp8.000. 20 kg kedelai mungkin menghasilkan tahu sekitar 600 biji tahu, yang satu bijinya itu akan saya jual dengan kisaran harga Rp400. Maka dapat dikali ya, kalau misal laku semua 400 kali 600, jadi hasilnya itu 240.000. Dengan modal 94.000 dapat menghasilkan 240.000 apabila tahunnya laku terjual semua. Dari mana kita dapat menghitung labanya? Yaitu dari harga jual dikurangi dengan modal. Kalau menurut hitungan yang saya tadi, 240 dikurangi 94.000, jadi 146.000. Pintar matematika. Selanjutnya adalah masalah penetapan harga ya. Masalah penetapan harga ini, saya sudah mencatat beberapa list harga untuk penjualan tahu saya ke depannya. Selanjutnya, mungkin segitu saja video yang dapat saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu Technopreneurship. Nggak nge-like nggak apa-apa, nggak subscribe nggak apa-apa, yang penting nilai saya bagus ya. Nggak nge-like nggak apa-apa, nggak subscribe nggak apa-apa, yang penting nonton, dan yang penting doakan nilai saya bagus, memuaskan.